Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih. Kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Badai boleh datang silih berganti dalam hidup kami, jalan kami boleh berliku tajam, tapi kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Ketika Tuhan menyertai kami, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami, sebab Tuhan ada di pihak kami. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh diingatkan kembali betapa besar kasih setia Tuhan bagi kami. Dan kami juga boleh bersuka cita. Kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya ada kuasa di atas setiap pujian kami orang-orang percaya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan setiap kami. Yang berbeban berat, yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap kami. Dan kami pulang tidak sama seperti kami datang tadi. Sebab kami menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi kami semua. Dan Engkau mengurapi hamba yang jauh dari sempurna ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Biar kami sama-sama belajar firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, mari dengan iman kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Saudara. Apa kabar kita semua? Luar biasa. Yang luar biasa bisa lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Haleluya. Bisa tos kiri kanan katakan, jangan khawatir, masih ada Tuhan. Yes. Baik, Bapak Saudara, saya bersyukur atas penyertaan Tuhan. Saya boleh hadir di tempat ini. Saya dan istri kurang lebih minggu lalu, Bapak Saudara, menginjakkan kaki di Surabaya. Karena ada acara wisuda STT Happy Family hari Sabtu kemarin, Bapak Saudara ya. Karena berkat dan penyertaan Tuhan kami boleh tiba di sini. Dan kemudian saya juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Gembala dan tim penggembalaan yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya rindu kita semuanya membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Baik, Bapak Saudara, sebenarnya saya sudah mempersiapkan minggu lalu ketika Pak Gembala meminta saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan dalam ibadah doa malam ini. Saya sudah siapkan sebuah materi, tapi tadi malam Bapak Saudara ya, jam 19.51 kalau nggak salah, Pak Gembala bilang ini tema bulan ini. Temanya indah pada waktunya. Untung temanya indah pada waktunya Bapak Saudara, meskipun mepet, saya harus mempersiapkannya karena indah. Meskipun tema yang dikasih ke saya itu mepet, tapi tetap indah. Oleh sebab itu Bapak Saudara, saya mempersiapkan PowerPoint mungkin tidak detail banget. Saya hanya membuat garis besarnya. Ada ayat-ayat, beberapa ayat yang memang saya cantumkan untuk menjadi bahan pokok perenungan kita. Mungkin ada ayat-ayat lain nanti yang mungkin tidak sempat saya cantumkan di PowerPoint. Saya minta maaf Bapak Saudara. Bisa ya? Oke, baik. Yang sudah siap katakan yes. Oke, judul firman Tuhan menunggu waktu Tuhan Bapak Saudara. Menunggu waktu Tuhan. Mari kita baca Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Yang sudah dapat katakan amin? Padahal ada yang belum dapat tapi ngomongnya amin gitu ya. Oh saudara, hati-hati itu bohong namanya. Yang sudah dapat katakan amin? Oh ya, di slide sudah ada gitu ya. Oke, mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati kita. Bapak Saudara, mungkin hari Minggu kemarin Bapak Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang Tuhan menetapkan segala sesuatunya pada waktunya. Amin Bapak Saudara. Tuhan yang empunya waktu Bapak Saudara. Dia sudah punya agenda, dia sudah punya jadwal yang teratur dan detail tentang hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini, Bapak Saudara. Maka kita hanya bisa berserah dan percaya kepada Tuhan saja sebagai pemilik waktu itu. Sang empunya waktu itu. Nah, hari ini mari kita belajar Bapak Saudara bahwa Tuhan memang kadang-kadang mengizinkan kita untuk menunggu. Menunggu waktu Tuhan. Menunggu adalah sebuah pekerjaan yang sangat melelahkan dan menjenuhkan. Ya kan Bapak Saudara? Ada banyak orang yang akhirnya merasa capek, merasa lelah, menunggu jawaban atas doanya. Menunggu kesehatannya membaik. Dia merasa lelah, menunggu usahanya sukses. Dia merasa capek atau lelah, menunggu keturunan atau anak dari Tuhan.
Dia capek atau lelah menunggu pekerjaan yang sesuai dari Tuhan. Dia bahkan capek atau lelah mungkin menunggu jodoh dari Tuhan. Ada banyak orang di luar sana, saudara, yang merasa, it's enough, cukup, aku nggak mau lagi menunggu. Aku harus cari jalan yang lain, cara yang lain. Karena terlalu lama aku menunggu, aku capek, aku lelah. Karena memang, saudara, menunggu adalah sebuah pekerjaan yang melelahkan. Saudara, bahkan keadaan dunia sekarang ini yang menjadi penghalang kita bisa bertahan dan setia menunggu Tuhan. Karena dunia sekarang, saudara, serba cepat, serba instan dan pragmatis. Ya kan, saudara? Nah, dunia yang serba cepat ini seolah menghalangi kita untuk menunggu. Ngapain kamu menunggu, bro, sis? Sudah, kelamaan. Ambil tindakan. Akhirnya membuat kita, saudara, tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Dan ketika kita mengambil langkah yang menurut kita sesuai, akhirnya kita menyesal pada akhirnya. Karena kita sudah berjalan keluar dari rencana Tuhan. Bapak saudara, kenapa kita harus menunggu? Karena memang kadang Tuhan meminta kita menunggu atas jawaban doa kita. Tuhan tidak selamanya katakan ya atas doa kita. Kadang-kadang juga Tuhan berkata, wait, tunggu. Atau mungkin Tuhan berkata, tidak. Ketika Tuhan berkata tunggu, Bapak saudara, maka Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah bagi setiap kita pada waktunya. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik dan sempurna. Yang setuju katakan amin. Iya, Bapak saudara. Karena tadi Tuhan yang punya waktu ini, dia sudah punya ketetapan-ketetapan, Bapak saudara. Dia sudah punya agenda yang jelas bagi kita dan itu terbaik bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik bagi kita anak Tuhan. Amin, Bapak saudara. Nah, Bapak saudara, kalau kita lihat, Bapak saudara, salah satu alasan mengapa Tuhan belum mengabulkan doa kita, karena memang belum waktunya Tuhan mengabulkan doa kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata, ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, he had made everything beautiful in his time. Jadi, segala sesuatu yang Tuhan jadikan indah bukan berbicara tentang hal-hal yang baik saja, Bapak saudara. Maksudnya hal-hal yang menyenangkan saja yang ada pada waktunya. Yang tidak baik pun, yang buruk pun menurut kita, itu Tuhan terkasih pada waktu yang tepat bagi kita. Dan hal yang baik pun Tuhan kasih pada waktunya. Makanya saudara, ketika kita orang percaya diizinkan Tuhan terjadi perkara yang tidak baik, kita berada dalam situasi yang sulit dan penuh dengan tekanan, maka itu waktu yang baik memang yang Tuhan izinkan bagi kita. Karena Tuhan tahu kita bisa melewatinya. Jadi saudara, maka kita perlu memahami sungguh-sungguh bahwa dikatakan untuk segala sesuatu ada waktu. Makanya dalam Pengkhotbah pasal 3, 1 kan dimulai begini. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada yang waktu untuk tertawa. Iya kan? Kalau kita baca, saudara, kita pengkhotbah. Artinya ada waktu memang Tuhan izinkan untuk hal yang tidak baik. Dan ada waktu untuk hal yang baik. Dan itu semuanya dikerjakan Tuhan untuk mendatangkan apa, saudara? Kebaikan bagi setiap kita. Nah, Bapak saudara, mari hari ini kita melihat yuk, Bapak saudara, bahwa kenapa Tuhan, apa tujuan Tuhan menunda jawabannya kepada kita. Kenapa kita harus menunggu jawaban dari Tuhan? Bapak saudara, yang pertama adalah penundaan yang Tuhan izinkan itu untuk melindungi kita. Tuhan menyuruh kita untuk menunggu sementara. Supaya kita terhindar dari mara bahaya, dari malapetaka, atau hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita buka Mazmur pasal 33 ayat 20. Mazmur pasal 33 ayat 20. Firman Tuhan berkata, saya sudah siapkan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan sebab dialah penolong kita dan perisai kita. Bapak saudara, ketika Tuhan meminta saudara dan saya untuk menunggu waktunya Tuhan, itu Tuhan sedang berupaya untuk melindungi saudara dari hal-hal yang mencelakakan saudara atau hal-hal yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Contohnya Paulus, saudara. Ketika dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10 dikatakan Paulus memiliki duri dalam daging. Dia berdoa, dia mencatat ada berapa kali dia berdoa, saudara? 3 kali. Tapi Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus. Apakah karena Paulus kurang beriman? Tidak. Kita lihat bahwa pelayanan Paulus itu dahsyat dan luar biasa. Dia orang yang beriman. Apakah karena Paulus itu adalah orang yang tidak rohani? Tidak juga. Karena dia pernah punya pengalaman rohani. Diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Paulus bukan sedang tidak kurang iman atau sedang tidak rohani, Bapak saudara. Tapi karena Tuhan tidak ingin Paulus, Bapak saudara, menjadi orang yang sombong. Kalau kita baca dalam 2 Korintus, Bapak saudara, 2 Korintus 12 ayat 7,
Itu supaya kuasa Tuhan sempurna kepada Paulus. Supaya Paulus tidak menjadi orang yang sombong dengan segala kelebihan yang dia miliki. Tuhan izinkan ada duri dalam daging. Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita terburu-buru. Bapak Saudara, ketika saya S1, Bapak Saudara, saya masuk kuliah itu 2009, Bapak Saudara. Lalu saya lulus meja hijau maksud saya itu 2013, 4 tahun. Tapi setelah saya meja hijau, Bapak Saudara, atau ujian sidang terakhir, skripsi, waktu itu, ternyata sekolah kami belum bisa mewisuda kami. Karena yang lulus, yang selesai pada waktu itu hanya kami bertiga, Bapak Saudara. Saya, istri saya, dan ada satu teman saya yang sekarang melayani di Jawa Tengah. Hanya 3, nggak mungkin 3 orang di wisuda. Berapa besar biaya yang harus kami bayar, Saudara? Ya kan? Lalu caranya adalah sekolah akhirnya menunda wisuda kami tahun depan. Ternyata tahun depan pun, Saudara, tidak sampai 20 orang, Saudara, yang selesai skripsinya dan layak di wisuda. Tahun 2014 skip. Lalu tahun 2015, puji Tuhan, ada sekitar 30 orang, Saudara. Jadi saya menunggu berapa tahun, Saudara? 2 tahun untuk di wisuda, Saudara. 2 tahun. Lalu ternyata saya, mungkin ketika saya tahun pertama menunggu, gimana sih sekolah ini? Gak beres gitu kan ya. Masa wisuda aja kok ditunda-tunda. Aku mau segera pulang kan begitu Saudara. Aku mau segera melayani gitu kan ya setelah wisuda. Tapi Tuhan izinkan, belum, tahun 2014. 2015 barulah kami wisuda. Ternyata saya baru menemukan satu rencana Tuhan. Saudara, saya di wisuda itu bulan 10 tahun 2015. Pada bulan 4 tahun itu, Saudara, sekolah kami baru mendapatkan akreditasi. Jadi itu cara Tuhan. Supaya ketika kami di wisuda, ijazah saya itu sudah ijazah negara, Saudara. Coba saya di wisuda tahun 2013, saya harus ikut lagi ujian negara. Supaya saya boleh apply untuk S2 atau mengajar sebagai dosen. Saudara, itu kan cara kerja Tuhan yang saya lihat, wah luar biasa. Untung memang Tuhan izinkan aku menunggu 2 tahun. Supaya apa? Supaya ijazahku itu langsung ijazah negara terakreditasi BAN PT. Lalu bisa melamar di STT Happy Family untuk S2-nya. Ya kan Saudara? Lalu setelah lulus bisa ngajar jadi dosen. Karena kalau saya sekolah di kuliah di sekolah yang tidak terakreditasi, Saudara, nggak bisa saya menjadi dosen. Atau mungkin saya nanti melanjutkan jenjang ke S3 dan sebagainya. Nggak bisa, Saudara. Sekarang persyaratannya harus itu. Saudara, jadi saya melihat memang Tuhan menyuruh saya menunggu 2 tahun untuk wisuda, Saudara. Ternyata karena Tuhan sedang melindungi saya. Supaya saya tidak perlu capek lagi mengulangi ujian negara. Nah, Bapak Saudara, jadi mari. Anak muda, jangan engkau menikah secara brutal. Tahu artinya? Brutal itu maksudnya, udahlah aku sudah tua gitu kan ya. Sudah kepala 3, kepala 4 gitu kan ya. Udahlah, ambil aja siapa yang mau gitu kan ya. Pokoknya laki-laki. Atau pokoknya perempuan gitu kan Saudara. Saudara, Tuhan sengaja menunggu saudara supaya saudara nggak salah pilih. Kalau saudara salah pilih, nanti rumah tangga saudara jadi neraka gitu kan ya. Ya kan, sudah suhu panas di Surabaya, di rumah kita panas, hati kita panas, meledaklah rumah tangga kita. Tuhan menyuruh menunggu itu sabar. Tuhan sedang ngasih yang terbaik. Jangan menikah karena saudara didesak oleh orang lain gitu kan ya. Bilang aja, belum waktunya. Pada waktunya Tuhan akan mempertemukan aku dengan seorang jodoh yang dari Tuhan. Yang menikah katakan amin. Bapak Saudara yang sudah menikah jangan bilang amin, Bapak Saudara ya. Cukup sekali, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, jadi ada banyak hal yang memang Tuhan izinkan kita menunggu supaya kita itu tidak masuk ke dalam mara bahaya atau hal yang mencelakakan kita, Bapak Saudara. Yang kedua, kenapa Tuhan meminta kita menunggu waktunya, Bapak Saudara? Yang kedua adalah penundaan dari Tuhan itu sedang mempersiapkan kita. Yesaya pasal 30 ayat 18. Yesaya pasal 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dikatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya. Tuhan sedang menunggu saatnya yang tepat untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Saudara. Artinya apa? Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Sedang mempersiapkan kita untuk apa? Untuk siap menerima pertolongan Tuhan. Kadang kita, Saudara, sudah siap berdoa. Tapi kita nggak sadar, kita belum siap menerima jawaban doa kita. Sebagai contoh, Bapak Saudara. Kita berdoa mendapatkan pasangan yang baik dari Tuhan. Tapi kita belum menjadi pasangan yang baik. Bagi orang yang nanti Tuhan kasih. Kan Bapak Saudara, kasihan orang itu kan. Kita mengharapkan mendapatkan anak keturunan dari Tuhan.
Tapi mungkin kita belum siap menjadi orang tua yang membawa anak kita ini menjadi takut akan Tuhan. Mungkin bisa kita melahirkan anak, tapi apakah kita bisa bertanggung jawab atas imannya? Menjadi anak yang takut akan Tuhan? Belum tentu, Bapak Saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan itu, Bapak Saudara, menyuruh kita menunggu supaya kita siap, benar-benar siap menerima berkat atau pertolongan Tuhan. Ada banyak orang yang gak siap menerima berkat Tuhan kan? Langsung gabut, Bapak Saudara. Ya kan? Dia berdoa diberkati Tuhan dalam pekerjaannya, banyak berkat, Bapak Saudara. Langsung gabut. Ya kan? Sudah gak pernah lagi ke gereja. Ya kan? Piknik terus, Bapak Saudara. Dapat berkat banyak. Minggu pertama pergi ke Thailand, minggu kedua ke Vietnam. Atau jangan ke Palestina, Bapak Saudara. Palestina jangan dulu, ditahan dulu, Bapak Saudara. Ya kan, Bapak Saudara? Nggak pernah lagi pelayanan. Kemana, Pak? Menikmati berkat Tuhan, Pak Pendeta. Haleluya. Bapak Saudara, kadang-kadang kita gitu, Bapak Saudara. Kita nggak siap menerima berkat Tuhan. Tuhan tuh siap memberkati kita kok. Tapi Tuhan tahu, kalau aku kasih sekarang, bahaya nih. Anakku ini bisa liar nih. Gitu, Bapak Saudara ya. Nanti dia lupa jadwal singer di gereja, kan gitu, Bapak Saudara ya. Nah, Bapak Saudara, Ibrani pasal 4 ayat 16 firman Tuhan berkata begini. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia nggak pernah terlalu cepat dan dia tidak pernah terlambat. Yang percaya katakan amin. Bapak Saudara, jadi mari kita sungguh-sungguh beriman, percaya. Kalau Tuhan belum menjawab doaku, aku sedang dipersiapkan Tuhan untuk siap menerima berkat Tuhan. Bapak Saudara, contohnya Lazarus. Ketika Yesus disampaikan berita kepada Yesus, dia yang engkau kasih sakit, katanya. Lalu Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 11, Bapak Saudara, ayat 6. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat Yesus berada. Bapak Saudara, Tuhan sengaja tinggal 2 hari. Yesus bukan tidak mendengar bahwa Lazarus sakit, Bapak Saudara. Tapi Alkitab berkata, setelah Yesus mendengar itu, dia nggak langsung datang ke kampungnya Lazarus, Maria dan Marta. Tapi dia sengaja tinggal 2 hari. Tuhan ingin menunjukkan pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup Lazarus. Ya kan, Bapak Saudara? Tuhan sedang mempersiapkan Maria, Marta, dan Lazarus menjadi saksi Tuhan. Supaya ketika Tuhan membangkitkan Lazarus, Maria dan Marta, iman mereka sudah siap. Dan mereka menjadi saksi Tuhan. Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mungkin ada doa-doa saudara yang belum Tuhan jawab. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Percaya. Amin, Bapak Saudara. Maka tadi dikatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 tadi dikatakan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tadi saya berkata di awal. Menunggu adalah pekerjaan yang melelahkan kan. Tapi kalau bisa Alkitab berkata, kalau kita menunggu atau menanti-nantikan Tuhan, justru kita tidak akan lelah mendapatkan kekuatan yang baru. Kenapa? Karena ketika kita menunggu Tuhan, maka fokus kita bukan lagi kepada masalah kita, tapi kepada Tuhan. Amin, Saudara? Keyakinan kita adalah kepada Tuhan. Bahwa kita percaya Tuhan menyertai aku dan Tuhan akan membawa aku terbang mengatasi segala persoalan. Makanya prinsip Tuhan sangat beda dengan prinsip dunia. Kalau di luar sana orang bilang menunggu itu melelahkan. Tapi kalau kita orang percaya menunggu jawaban dari Tuhan. Justru dalam penantian kita mendapatkan kekuatan yang baru, Bapak Saudara. Nah, mari kita lihat yang ketiga, Bapak Saudara. Apa tujuan Tuhan meminta kita untuk menunggu waktunya, Bapak Saudara? Yang ketiga, penundaan dari Tuhan atau penundaan ilahi itu sedang mengarahkan kita. Mengarahkan kita. Mazmur pasal 25 ayat 4 sampai 5. Mazmur pasal 25 ayat 4 sampai 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan memberikan kita waktu untuk menunggu. Supaya kita bisa belajar taat kepada Tuhan dan percaya hanya kepada Dia saja. Kenapa Tuhan tidak memberitahukan segala sesuatu kepada kita orang percaya, Saudara, tentang apa yang akan terjadi? Karena kalau Tuhan memberitahukan segala sesuatu akan apa yang akan terjadi, kita mungkin bisa takut dan khawatir. Contoh, kalau mungkin seandainya sebelum COVID terjadi di akhir tahun 2019, Saudara. Sebelum itu mungkin kita bilanglah tahun 2017 Tuhan sudah ngomong, jemaat Tuhan di GHFC House of Battle, bersiap-siaplah. Akhir 2019 akan terjadi COVID-19. Saudara, dari tahun 2017 kita dengar perkataan Tuhan itu, mungkin kita sudah pontang-panting, Saudara. Ya kan? Kita sudah takut dan khawatir, Saudara. Sebelum COVID jadi, kita udah mati. Ya kan? Karena takutnya dan khawatirnya, Saudara.
Tuhan memang tidak memberitahu semua atau segala satunya kepada kita. Supaya kita tetap belajar. Berserah kepada siapa? Kepada Tuhan, saudara. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Contohnya siapa? Yusuf, saudara. Yusuf menunggu selama 13 tahun, saudara, sebelum dia diangkat menjadi orang penting di Mesir, saudara. Mungkin dia melihat, gak mungkin terjadi apa yang dimimpikan, yang aku mimpikan sebelumnya, gak mungkin. Wong aku dibuang ke sumur, aku dijual kok, aku masuk penjara, bolak-balik dan sebagainya. Tapi dia memilih untuk tetap menunggu. Belajar taat dan setia menunggu Tuhan. Dan dia bilang, kalian boleh mencelakai aku, mereka rekan yang jahat. Tapi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebahagiaan. Yesaya pasal 55 ayat 8 berkata begini, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara, mungkin kita ini merasa kita hebat, kita merasa kita mampu untuk menentukan jalan kita. Atau mungkin kita merasa Tuhan harusnya engkau bekerja seperti ini, Tuhan bukan seperti itu Tuhan. Kita mengatur Tuhan. Atau kita bilang begini, Tuhan sudah saatnya engkau memberkati aku, sudah saatnya engkau menjawab doaku. Bapak saudara, tapi Tuhan bilang begini, nak, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Amin Bapak saudara. Bapak saudara, yang terbaik dari Tuhan itu karena Tuhan memang adalah pribadi yang baik. Yang setuju katakan amin. Tuhan baik, saudara. Nah, kebaikan Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi kita. Karena pada hakikatnya dia memang baik. Meskipun yang terjadi pada diri kita tidak menyenangkan, bukan berarti Tuhan tidak baik, saudara. Pada dasarnya Tuhan memang baik. Jadi bukan karena kondisi kita enak baru kita berkata, Lord is good. Bukan, saudara. Tapi apapun yang terjadi, di tengah-tengah masalah sekalipun, kadang-kadang saudara, di tengah-tengah kesesakan, itu kita baru bisa mengenal Tuhan kan. Ketika kita diizinkan Tuhan ada dalam kegelapan, baru kita melihat Tuhan itu adalah terang yang ajaib. Ketika saudara kita di tengah-tengah ketidakpastian, baru kita melihat Tuhan itu adalah harapanku. Di tengah-tengah padang gurun kita baru melihat saudara, siapa Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Mungkin saudara sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Sama, saya pun punya banyak masalah yang menunggu jawaban dari Tuhan sampai saat ini. Tapi saya mau belajar sungguh-sungguh untuk tetap percaya bahwa pada waktunya Tuhan pasti memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Dia. Dan kita akan melihat, wow, dahsyat pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Jadi Tuhan izinkan saudara menunggu, jangan merasa lelah, tetap merasa semangat, optimis bahwa penantian kita itu untuk melindungi kita, untuk mengarahkan kita, dan untuk mempersiapkan kita untuk layak menerima berkat dari Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudara, saya undang kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Engkau sang empunya waktu itu. Engkau sudah menetapkan langkah-langkah kami orang yang benar kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami untuk menunggu atas jawaban doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah punya rencana. Tuhan sedang mempersiapkan kami. Tuhan sedang mengarahkan kami. Tuhan sedang melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman telah kami terima pada malam hari ini. Dan kami tetap percaya kami punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Yesus, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya, dengan iman katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya, mari dengan iman katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku
doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari dengan cinta kepada Tuhan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan mau setiap kita tetap percaya dan setia kepada Dia. Penantian kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, Dia akan bawa kita terbang tinggi. Amin. Kita berlari, kita berjalan, kita tidak akan pernah merasa lelah dan letih. Sebab kekuatan kita dapatkan dari Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita hanya percaya pada waktunya Tuhan. Dengan iman katakan, Yesus mendengar lebih dari Tuhan. Biar kami tetap percaya hanya kepada Engkau. Bahwa Tuhan menetapkan semuanya pada waktu yang indah dan terbaik bagi setiap kami. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari dengan iman katakan, oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kami akan melihat Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan. Kami percaya Tuhan. Tuhan jadikan semua. Sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau tanggalkan semua ketakutan dan kekhawatiran kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya.